warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Winda Puspita Rosalina. Di video ini saya akan membahas materi yang sangat penting dan sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kesantunan berbahasa dalam ilmu pragmatik. Nah, saya akan membahas materi kesantunan berbahasa ini sampai tuntas, mulai dari pengertian, teori, fenomena bahasa, permasalahan yang terjadi, serta solusinya. Simak sampai selesai ya. Nah, apa sih itu pragmatik dan kesantunan berbahasa? Secara etimologis, pragmatik berasal dari kata pragma dalam bahasa Yunani yang berarti perbuatan atau tindakan. Dalam lingkup linguistik, pragmatik merujuk pada studi tentang makna ujaran yang ditentukan oleh konteks penggunaannya, yang berarti bahwa makna suatu kalimat tidak selalu ditentukan hanya oleh struktur gramatikal atau leksikalnya, melainkan juga oleh siapa yang mengucapkan, kepada siapa, dalam situasi apa, serta tujuan komunikatifnya. Nah, salah satu kajian penting dalam pragmatik ini adalah kesantunan berbahasa. Santunan berarti cara kita menyampaikan sesuatu secara sopan, tidak menyinggung lawan bicara, serta sesuai norma dan budaya yang berlaku. Kemudian, kesantunan berbahasa dapat diartikan sebagai strategi dalam berkomunikasi yang bertujuan untuk menjaga hubungan baik, menunjukkan rasa hormat, dan menghindari konflik dengan lawan bicara. Dalam pandangan pragmatik, kesantunan tidak harus dilihat dari sudut linguistik, melainkan juga dari aspek sosiokulturalnya. Misalnya, seseorang bisa dianggap tidak sopan bukan karena pilihan katanya yang kasar, tetapi karena nada bicara atau konteks penggunaannya tidak sesuai. Nah, kemudian menurut salah satu ahli, yaitu Prasar, kesantunan bukan hanya soal isi ujaran, tetapi juga bagaimana ujaran tersebut dipersepsi oleh pendengar. Artinya, bisa saja penutur merasa telah berbicara dengan sopan, namun jika lawan bicara merasa tersinggung, maka komunikasi tersebut tetap dianggap tidak santun atau tidak sopan. Nah, selanjutnya relativitas kesantunan. Perlu kita pahami bahwa kesantunan itu bersifat relatif. Apa yang dianggap sopan dalam satu budaya belum tentu dianggap sopan dalam budaya lain. Bahkan dalam masyarakat yang sama pun, bentuk kesantunan bisa berbeda-beda, tergantung kepada siapa kita berbicara. Nah, cara berbicara kepada teman sebaya tentu berbeda dengan cara berbicara kepada orang tua, guru, atau atasan kita. Nah, oleh karena itu, kemampuan menyesuaikan gaya bertutur dengan konteks sosial disebut sebagai kompetensi pragmatik. Dan ini sangat penting dalam menjaga efektivitas komunikasi. Nah, yang berikutnya yaitu pandangan tentang kesantunan. Dalam kajian pragmatik, ada beberapa pendekatan utama dalam memahami konsep kesantunan. Yang pertama, kesantunan dipandang sebagai bagian dari norma sosial. Nah, dalam hal ini, seseorang dianggap santun jika ia bertutur sesuai dengan etika dan adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakatnya. Kemudian yang kedua, kesantunan dilihat sebagai bagian dari maksim percakapan, yaitu upaya untuk menjaga kerjasama dalam berkomunikasi. Kemudian yang ketiga, kesantunan dianggap sebagai kontrak percakapan, seolah-olah penutur dan pendengar sudah memiliki kesepakatan tak tertulis untuk saling menghargai. Kemudian yang terakhir, kesantunan juga dipahami sebagai indeks sosial, yaitu cara berbicara yang mencerminkan status sosial seseorang
seperti penggunaan sapaan hormat atau gaya bicara yang formal. Oke, selanjutnya yaitu prinsip kesantunan berbahasa. Salah satu teori yang paling dikenal dalam kesantunan adalah prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Geoffrey Leach dalam Politeness Principle. Nah, Leach membagi kesantunan menjadi 6 maksim, yaitu yang pertama maksim kebijaksanaan. Maksim kebijaksanaan ini yaitu mengutamakan kepentingan orang lain daripada diri sendiri. Contohnya, Bu, mohon maaf mengganggu. Apakah Ibu ada waktu luang untuk bimbingan skripsi minggu ini? Nah, mahasiswa ini tidak langsung meminta dosen hadir saat itu juga, tapi menanyakan waktu luang atau waktu yang nyaman bagi dosen. Nah, hal tersebut menunjukkan sikap santun dengan tidak memaksa. Selanjutnya yaitu maksim yang kedua, yaitu maksim kedermawanan. Maksim kedermawanan ini yaitu kerelaan untuk menanggung beban atau kerugian demi membantu orang lain. Contohnya, Ibu belum sempat fotokopi bahan kuliah ya? Kalau tidak keberatan, saya bantu saja fotokopinya, Bu. Nah, mahasiswa ini menawarkan bantuan yang menunjukkan sikap tulus dan rela berkorban demi membantu dosen tanpa mengharapkan suatu imbalan. Seperti itu. Selanjutnya, maksim yang ketiga yaitu maksim penghargaan. Nah, maksim penghargaan ini yang menekankan pentingnya memberikan apresiasi kepada lawan bicara, seperti ucapan terima kasih, pujian, atau doa yang baik menunjukkan bahwa kita menghargai orang lain atau lawan bicara kita. Sebagai contohnya yaitu wah, presentasimu tadi sangat bagus, penjelasanmu mudah dipahami dan materinya dikuasai dengan baik. Nah, kalimat tersebut mematuhi maksim penghargaan karena penutur memberikan pujian kepada lawan tutur atas presentasinya. Kemudian yang keempat yaitu ada maksim kesederhanaan. Maksim kesederhanaan ini yaitu sikap rendah hati. Sebagai contoh, sebenarnya saya juga masih banyak belajar lagi, tapi terima kasih atas apresiasinya. Nah, contoh tadi menunjukkan maksim kesederhanaan karena penutur merendahkan diri dan mengurangi pujian terhadap dirinya sendiri. Meskipun telah menerima pujian dan si penutur menolak untuk terlihat sombong dan lebih memilih untuk bersikap rendah hati. Kemudian yang kelima yaitu maksim permupakatan atau kecocokan, yaitu upaya untuk membangun kesepahaman antara penutur dan pendengar. Contohnya, misalkan si A berkata, menurutku film itu agak membosankan di bagian tengah. Kemudian si B berkata, ya, tapi akting para pemainnya sangat bagus, jadi secara keseluruhan masih bisa dinikmati. Nah, contoh tadi menunjukkan maksim permupakatan karena meskipun ada sedikit perbedaan pendapat, penutur si B berusaha mencari titik temu dan menunjukkan kesetujuan atau kecocokan dengan menekankan aspek positif dari film tersebut. Nah, kemudian yang terakhir yaitu maksim kesimpatian, di mana maksim kesimpatian ini yaitu menunjukkan empati terhadap keadaan lawan bicara. Contohnya, saya turut berduka cita atas kehilangan kakekmu. Semoga kamu dan keluarga diberi ketabahan ya. Nah, kalimat tersebut mencerminkan maksim kesimpatian karena penutur menyampaikan rasa duka cita dan memberikan dukungan emosional kepada lawan tutur yang sedang berduka. Oke, sekarang kita beralih ke teori muka. Brown dan Levinson menjelaskan bahwa setiap orang memiliki muka atau citra diri yang ingin dijaga dalam komunikasi. Ada dua jenis muka, yaitu muka positif dan muka negatif. Nah, muka positif ini yaitu keinginan untuk
dihargai dan diakui. Dan kemudian muka negatif ini yaitu keinginan untuk bebas melakukan sesuatu tanpa tekanan. Nah, kesantunan bertujuan untuk menjaga kedua jenis muka ini. Misalnya, kita tidak boleh terlalu memaksa seseorang melakukan sesuatu yang dia tidak ingin lakukan, karena itu bisa merusak muka negatifnya. Strategi bertutur pun harus disesuaikan dengan konteks hubungan, seperti siapa yang lebih berkuasa dan seberapa dekat hubungan kita dengan lawan bicara. Oke, kemudian kita beralih ke fenomena bahasa. Nah, fenomena kesantunan dalam berbahasa adalah penggunaan kosakata sopan dan penuh pertimbangan, terutama dalam konteks formal atau saat berbicara kepada orang yang lebih tua atau memiliki kedudukan lebih tinggi daripada kita. Misalnya, dibandingkan mengatakan "saya tidak datang kemarin", penutur yang ingin bersikap lebih sopan akan memilih ungkapan seperti "mohon maaf, kemarin saya belum sempat hadir karena ada keperluan mendesak". Nah, dalam kalimat tersebut, kata-kata seperti "mohon maaf", "belum sempat", dan "keperluan mendesak" digunakan untuk menyampaikan alasan tanpa terkesan membela diri secara langsung. Pilihan diksi seperti tadi menunjukkan bahwa penutur menghargai lawan bicara dan berusaha menjaga hubungan tetap harmonis. Nah, kosakata yang sopan ini menjadi alat penting dalam menunjukkan sikap rendah hati dan empati, sesuai dengan dua nilai utama dalam komunikasi yang santun menurut kajian pragmatik. Kemudian kita beralih ke permasalahan dalam kajian dan solusinya. Nah, dalam kajian kesantunan berbahasa, terdapat beberapa permasalahan yang sering muncul dalam penerapannya di kehidupan nyata. Nah, salah satu yang paling utama adalah perbedaan persepsi mengenai kesantunan antara penutur dan pendengar. Nah, suatu ujaran yang dianggap sopan oleh penutur belum tentu diterima dengan cara yang sama oleh pendengar, terutama jika keduanya memiliki latar belakang budaya, usia, atau status sosial yang berbeda. Hal ini sering menyebabkan kesalahpahaman dalam komunikasi. Selain itu, di era digital saat ini, terjadi pergeseran gaya komunikasi yang cenderung lebih ringkas, langsung, dan tanpa basa-basi. Gaya seperti ini umum ditemui dalam percakapan melalui media sosial atau pesan singkat, yaitu dalam WhatsApp misalnya. Namun, seringkali mengabaikan unsur kesantunan seperti sapaan, permintaan maaf, atau ucapan terima kasih. Nah, kondisi ini beresiko menurunkan kepekaan masyarakat terhadap pentingnya etika dalam berbahasa. Kemudian permasalahan lainnya adalah minimnya kesadaran pragmatik, khususnya di kalangan pelajar dan masyarakat umum. Nah, banyak orang belum memahami bahwa bentuk bahasa yang digunakan harus disesuaikan dengan konteks dan siapa lawan bicaranya. Akibatnya, tidak jarang kita menemukan ujaran yang terdengar agak kasar, menuntut, atau tidak sopan, meskipun tidak diniatkan demikian. Kemudian, untuk mengatasi persoalan tersebut, diperlukan pendekatan solutif, yaitu salah satunya melalui pendidikan bahasa yang menekankan aspek pragmatik, bukan hanya tentang struktur bahasa, tetapi juga kesantunan dalam berbagai konteks komunikasi. Nah, selain itu, lingkungan sekitar seperti keluarga dan sekolah perlu menjadi contoh nyata dalam menerapkan kesantunan, sehingga perilaku santun menjadi kebiasaan, bukan paksaan. Nah, kemudian literasi digital juga penting ditingkatkan agar masyarakat tetap menjaga etika dalam berkomunikasi, meskipun secara online. Kemudian yang terakhir, pembelajaran lintas budaya dapat memperluas pemahaman bahwa kesantunan bersifat relatif dan perlu disesuaikan dengan norma budaya yang berlaku. Nah, dengan upaya tersebut,
Diharapkan kesantunan tetap menjadi nilai penting dalam komunikasi masyarakat. Jadi, kesantunan berbahasa itu bukan cuma soal bicara menggunakan kata tolong atau maaf, tapi lebih dari itu, yaitu bagaimana kita bisa menyampaikan maksud dengan cara yang tepat, menghargai orang lain, dan menjaga suasana tetap nyaman saat berkomunikasi. Nah, dalam ilmu pragmatik, kesantunan dipelajari supaya kita tahu kapan harus berbicara dengan lebih halus atau dengan lebih sopan, kemudian kapan sebaliknya memilih kata-kata tertentu, dan bagaimana menyesuaikan ucapan dengan siapa kita berbicara atau siapa lawan bicara kita. Walaupun sekarang gaya komunikasi makin singkat dan to the point, kesantunan tetap penting, apalagi di dunia digital seperti sekarang ini. Nah, masalah seperti beda persepsi, kebiasaan bicara yang terlalu langsung, atau lupa pakai sapaan sopan sering bikin pesan kita jadi salah paham. Makanya, penting banget buat belajar, membiasakan diri dan juga jadi contoh dalam berbicara yang santun, baik secara langsung maupun lewat media. Intinya, kalau kita tahu caranya bertutur dengan bijak, orang lain pun akan merasa dihargai dan komunikasi jadi lebih enak dan efektif. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang kesantunan berbahasa dalam ilmu pragmatik. Semoga setelah nonton video ini, kita semua bisa lebih bijak dalam memilih kata, lebih peka terhadap situasi, dan tentu saja lebih santun dalam berkomunikasi, baik langsung maupun lewat chat. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa di like ya. Sampai jumpa dan tetap jadi pribadi yang santun dalam bertutur kata ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.